Kalau saya bertanya ke teman-teman semua, kira-kira yang membuat Islam itu istimewa apa? Yang membuat Islam itu tetap eksis itu apa? Yang membuat Islam itu semakin tahun semakin banyak pemeluknya itu apa? Bahkan diprediksi di Eropa itu sekitar tahun 2050 akan menjadi Islam itu akan mendominasi di benua tersebut. Pembahasannya seperti apa? Kita akan simak videonya sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari beberapa pemaparan, dari beberapa pertanyaan tadi kami sampaikan, sebenarnya ini relatif subjektif ya kalau kita mendapatkan jawabannya. Kalau kita bertanya kepada 100 responden tentang misalnya kira-kira Islam itu istimewa karena apa, kita akan mendapatkan 100 jawaban yang berbeda pula, karena ini sifatnya subjektif dan opini, bukan sebuah fakta. Pembahasan kali ini sebenarnya kita akan menyampaikan satu buah pendapat ulama tentang kenapa Islam istimewa ya. Pendapat ini dikutip oleh Imam Az-Zabidi dalam karya fenomenalnya beliau, yaitu Syiar A'lam Nubala, yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar An-Nasafi, Abu Bakar Muhammad An-Nasafi, bahwa Islam itu istimewa karena 3 hal. Ini sebenarnya bukan batasan ya, karena sangat banyak ribuan bahkan Islam itu istimewa. Tetapi beliau mengatakan, Imam Abu Bakar Muhammad An-Nasafi, ada 3 keistimewaan Islam yang barangkali tidak banyak diketahui oleh orang di zamannya atau bahkan di zaman sekarang, dan bahkan tidak kita sadari ya. Kita sebutkan secara langsung. Yang pertama yaitu Islam istimewa karena nasab, Islam istimewa karena sanad, dan Islam istimewa karena iqrob. Nah, ini unik. Maksudnya apa? Sedikit kita akan jabarkannya. Islam kenapa istimewa karena nasab? Kita tahu ya bahwa Islam itu Islam itu dimunculkan kembali oleh Rasulullah. Bukan dibawa ya, tetapi dimunculkan kembali oleh Rasulullah setelah lama vakum atau zaman fatrah, di mana Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit. Dan kita tahu bahwa kenapa alasan Allah kenapa menjadikan Nabi akhir zaman orang pilihan yang lahir di negeri Arab, bukan di negeri-negeri misalnya di Bani Israel misalnya, kan karena harapan-harapan orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa semoga orang Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, tetapi ternyata bukan. Atau kenapa Allah tidak mengangkat Nabi akhir zaman yang menjadi panutan seluruh alam itu di belahan bumi Eropa, yang nanti menjadi para cendekiawan orang-orang eksakta misalnya. Itu hanya opini orang, sebagian orang ya. Kenapa? Sekali lagi, kenapa Rasul akhir zaman itu diutus di bumi Arab? Karena seperti yang kita tahu ya, bumi Arab itu tidak familiar dengan dunia literasi, tidak familiar di dunia literasi dalam tanda kutip, literasi tulis menulis ya, karena literasi itu umum. Tidak familiar dengan dunia tulis menulis, sehingga konsekuensinya karena ketika sebuah kaum, sebuah golongan itu tidak familiar dengan dunia tulis menulis, mengkonsekuensikan mereka untuk bisa kuat hafalan, sehingga secara naluri ya, secara habitus, orang-orang Arab itu sangat kuat hafalannya. Bahkan mereka hafal, salah satu yang paling mereka hafal yaitu nasab mereka, dan itu turun-temurun bahkan sampai sekarang ya. Jadi kalau kita ketahui agama-agama lain, misalnya agama Nasrani, agama Yahudi, agama Buddha, atau kita sendiri orang Indonesia misalnya, kita orang Indonesia, orang Muslim, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira kita hafal tidak nasab, misalnya kakek kita yang ke-7, atau kakek kita yang ke-5, atau kakek kita yang ke-4, barangkali sebagian besar dari kita tidak hafal ya. Tetapi mereka, orang-orang Arab itu, mereka hafal nenek moyang mereka, bahkan yang kesekian puluh. Bahkan kalau di Mesir kan ada ini ya, ada lembaga ada Robitoh, ada Darul Wathaik, di mana mencatat nasab, bukan cuma nasab habaib, tetapi nasab orang Mesir secara umum. Sehingga kalau kita bertanya siapa ayahku misalnya, orang-orang Mesir di sana, tinggal ke lajnah aja, ke panitia ke lembaga tersebut, kemudian bertanya silsilahnya sampai nanti ditemukan, bahkan sampai ratusan tahun ke belakang ya. Itu istimewanya. Dan sebenarnya ini bukan murni dibawa oleh agama Islam, tidak murni dibawa secara 100% oleh Rasulullah, karena secara budaya sudah ada sebelum Rasulullah lahir, dan itu memang secara naluriah ya. Seperti kalau kita bertanya Al-Quran itu kenapa istimewa, karena dipengaruhi oleh budaya orang Arab, misalnya orang Arab, khususnya orang Quraisy ya, dimana mereka sangat gandrung kepada syair, sehingga akan menandingi syair mereka yaitu Al-Quran. Itu secara umum ya. Kemudian keistimewaan Islam yang kedua yaitu isnad atau sanad.
pada beberapa video yang kami sampaikan ada satu keistimewaan Islam ya, yaitu tentang sanad itu sendiri, di mana kalau kata Ibnu Sirin, beliau mengatakan bahwa al-isnad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Atau misalnya Imam Muslim dalam muqaddimahnya, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya bukan karena sanad, maka orang akan berkata seenaknya sendiri. Terlebih lagi kalau kita mengkonsekuensikan dalil tentang misalnya nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika Allah menyampaikan hal tersebut, kamilah yang menjaga Al-Quran, maka konsekuensinya akan ada penyerta atau muqaranah atau qarinah, penyerta dari konsekuensi Al-Quran dijaga, yaitu adanya hadis Rasulullah. Dan lahirnya hadis yang diucapkan, yang diperbuat Rasulullah atau takrirnya Rasulullah akan menghasilkan konsekuensi yang lain, yaitu para perawi-perawi hadis lintas zaman, baik itu dari sahabat kemudian beralih ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai nanti para perawi hadis atau misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan sebagainya. Dan itu nanti akan diuji keabsahannya ya. Pada pembahasan kali ini tidak akan kita detailkan karena sudah kita bahas pada video yang lalu. Bisa teman-teman simak pada video tentang ini ya, tentang hadis. Kemudian yang ketiga yaitu keistimewaan Islam yang ketiga yaitu i'rab. Nah, ini juga istimewa ya. Kalau kita bertanya Islam itu identik dengan apa? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab ya, Islam itu identik dengan bahasa Arab. Ya, memang benar ya, Islam itu walaupun tidak semua orang yang berbahasa Arab itu agamanya Islam, karena banyak juga orang-orang di Syam, di Lebanon, di Suriah, di Mesir itu mereka agamanya ada Ortodok, ada Maronit, ada Protestan, ada Katolik dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun kita mengatakan bahwa Islam itu identik dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa yang cukup kompleks. Bahkan ada salah satu YouTuber mengatakan bahwa aku sudah mempelajari semua bahasa, dan dia memang menguasai banyak bahasa, tetapi ketika dia berhadapan dengan bahasa Arab, dia kewalahan, tidak bisa 100% berdialog dengan orang Arab dengan native speakernya, karena memang agak kompleks bahasanya. Dan ini yang unik bahwa orang ketika belajar bahasa Arab itu harus ada concernnya, harus ada fokusnya. Kita mau concern ke kitabah, ke penulisan, ke literasi, atau kita mau concern pada maharatul kalam atau kemahiran dalam berbicara. Sehingga kalau kita mau concern dua-duanya itu biasanya agak sukar, kecuali orang-orang tertentu ya. Kalau misalnya orang-orang pesantren lah misalnya. Teman-teman kita di pesantren itu biasanya mereka concern pada literasi, pada tulis menulis, intinya non verbal ya, bahasa Arab non verbal atau non maharoh. Sehingga ketika mereka dihadapkan dengan native speaker orang Arab asli, itu mereka kewalahan. Tetapi sebaliknya kalau concern kita pada dunia maharatul kalam, itu biasanya agak lemah dalam teori bahasa Arabnya, nahwu, shorof dan sebagainya. Nah, kenapa Islam itu istimewa dengan i'rab? Kita ketahui dulu maksudnya i'rab itu apa. I'rab itu sebenarnya bisa kita katakan hanya dimiliki oleh bahasa Arab saja ya, dan umumnya oleh agama Islam. Karena kalau kita mempelajari kaidah bahasa Inggris atau grammar, kita mempelajari kaidah bahasa Prancis, bahasa Jerman, itu barangkali tidak ada. Kalau kita membahasakan secara sederhana, i'rab itu dipreteli. Misalnya, dan ini penting, kalau secara bahasa i'rab itu kan taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kalimat. Misalnya barangkali seawam-awamnya orang terhadap bahasa Arab mungkin tahu ya, bahasa Arabnya meja misalnya. Bahasa Arabnya meja itu apa? Maktabun misalnya. Maktabun itu akan berubah menjadi maktaban atau al-maktabah. Al-maktabah akan berubah menjadi maktabin atau al-maktabi, sesuai dengan perubahan. Ini yang disebut dengan perubahan. Atau kita mungkin tahu yang disebut dengan muslim atau muslimun. Kita sering dengar ya, muslimun atau muslimin. Apa bedanya? Ini yang disebut dengan perubahan. Nah, ketika berubah tersebut mengkonsekuensikan kalimat sebelum dan setelahnya. Kalau berubah, maka akan berubah pula maknanya. Misalnya, kita ambil contoh yang sederhana di Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ya. Misalnya, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Kalau kita bacanya kebalik harokatnya, itu bisa fatal. Wa idzi betala Ibrahimu rabbahu. Itu bisa. Ketika Allah menguji Ibrahim, itu kalau secara ejanya benar ya, kalau dalam Al-Quran wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Kalau kita membacanya kebalik harokatnya wa idzi betala Ibrahimu rabbahu, berarti yang menguji bukan Allah, tetapi yang menguji Ibrahim pada Tuhannya. Itu berbeda. Nah, itu keseimbangan i'rab, karena dan pembahasan i'rab itu sangat lebar teman-teman ya. Hubungannya itu
pasangannya dengan nahwu. Nah, jadi nahwu itu punya turunan disiplin keilmuan yaitu i'rab. Kalau sorof itu kan punya turunan pembahasan yaitu i'lal, atau misalnya balaghah itu punya turunan disiplin ilmu, misalnya ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani dan sebagainya. Jadi ini teman-teman yang bisa kita pahami. Salah satu di antara sekian banyak keistimewaan itu ada 3 yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Muhammad Al-Nasafi yang dikutip oleh Imam Az-Zabi di dalam karyanya beliau, yaitu Syiar A'lam Nubala, bahwa yang pertama keistimewaan Islam yaitu karena nasab, kemudian karena i'rab, dan karena sanad. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.